Nasionalisme dan patriotisme adalah hal wajib yang selalu kita tanamkan di kehidupan. Ada berbagai macam cara untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme tersebut. Salah satunya adalah dengan mengasah kemampuan kita dalam mempelajari sejarah, undang-undang, dan perkembangan pemerintahan NKRI. Seperti siswa-siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Pekalongan yang berhasil meraih juara 1 dalam lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat Kota Pekalongan. Simak perbincangan saya dengan mereka hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Buku adalah jendela dunia. Dengan kita membaca buku, itu artinya kita bisa mengetahui banyak hal yang bahkan kita sendiri belum mengalami. Nah, kalau perpus juga hal yang paling penting banget nih ketika kita belajar ya kan. Apalagi kalau zaman-zaman SMA, aduh jadi nostalgia nih ya. Kalau misalkan SMA gabut-gabut gitu ke perpus sama teman-teman baca-baca buku. Entah itu baca buku fiksi ataupun ilmiah. Nah, sekarang ini aku ada di perpustakaan SMA Negeri 1 Pekalongan. Kenapa aku ada di sini? Karena aku mau ketemu sama salah satu, bukan salah satu, bahkan tiga temanku atau 3 adik kelasku di Semansa yang berhasil menjuarai 4 pilar dari Kesbangpol Kota Pekalongan. Kira-kira gimana sih ya ceritanya mereka kok bisa seneng banget sama pelajaran PPKN, kemudian wawasan kebangsaan dan kebinekaan. Makanya ini aku udah janjian di sini. Nah, itu mereka. Mereka lagi serius banget belajar. Langsung aja kita samperin untuk tanya-tanya. Let's go. Halo, wah lagi baca-baca buku ya? Waduh, akhirnya ketemu juga nih ya sama kalian ya. Ini emang lagi sengaja diskusi-diskusi gitu buat persiapan, itu bagaimana nih? Iya benar. Oke, oh ya sebelum itu jangan lupa sapa dulu. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah. Yeay, kali ini aku sama tim LCC 4 Pilar Kebangsaan yang kemarin lomba di Kesbangpol Kota Pekalongan dan dapet juara 1. So congratulations! Yeay! Nah, Sobat Inspirasi Prestasi, ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama 3 Serikandi yang berprestasi di Semansa. Kira-kira mereka itu sebetulnya dari mana aja, terus kenapa mereka bisa dalam satu tim dan akhirnya bisa menjuarai LCC 4 Pilar Kebangsaan. Mungkin bisa kenalan satu-satu dulu kali ya, dari kamu? Oke, permisi teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ita Kila Salma, biasa dipanggil Ita. Saya sekarang berada di kelas 11, saya berada di kelas 11 MIPA 3 dan di jurusan MIPA. Oke, mungkin sebelahnya? Permisi, izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Nafa Magani, saya biasa dipanggil Ais. Saya juga dari kelas 11, saya dari kelas 11 MIPA 4. Oke, terus? Permisi, izin memperkenalkan diri, nama saya Sila Utavia, biasa dipanggil Sila, dari kelas 11 MIPA 4. Oke, jadi ini ada Ita, ada Ais, dan juga ada Sila. Semuanya kelas 11 semua ya? Bener ya? Benar. Dari IPA semua? Iya. Oh, jadi kalian ini 2 kelasnya sama, satu kelas gitu ya, kalau kamu beda gitu ya? Iya. Nah, boleh diceritain dong, kenapa sih kalian itu masuk dalam satu tim 4 Pilar Kebangsaan gitu? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya sejak dulu saya tuh suka tertarik dengan kehidupan sejarah. Maksudnya saya tuh suka kepo, siapa sih pahlawan yang berjasa buat negeri ini? Terus bagaimana sih kisah perjuangan mereka? Nah, semakin kesini semakin saya baca-baca banyak buku sehingga saya tahu apa yang harus saya lakuin. Nah, kebetulan di Semansa itu ada tim 4 Pilar yang bisa menampung saya dengan segala pertanyaan-pertanyaan saya mengenai sejarah. Yang bisa mengembangkan ide-ide saya untuk menjadi terasah kemudian. Oke, masuk gitu ya ke grup ini ya. Oh, keren banget. Terus kalau Ais gimana Ais? Kenapa kamu akhirnya masuk ke 4 Pilar? Kalau saya sendiri juga hampir sama seperti Ita, saya juga suka sejarah. Jadi kalau di rumah misal lagi
makan atau lagi apa gitu juga saya sambil baca, sambil nonton YouTube sejarah-sejarah gitu. Terus juga kebetulan pas SMP juga pernah ngikut lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan juga. Jadi di SMA ini saya pengen ikut lagi gitu. Oke, jadi emang kamu hobi banget sama sejarah, kamu juga gitu ya. Bahkan kamu lagi makan pun nonton YouTube-nya itu sejarah-sejarah juga. Ini keren banget sih, patut dicontoh ya. Kalau misalkan biasanya tuh lagi makan itu nonton drakor, ini bukan, nontonnya sejarah. Sobat Inspirasi, jadi ini bener-bener inspirasi banget. Nah, kalau Sila gimana? Kalau saya pribadi sih dari SMP itu kan ada tim juga, tim Patpela itu. Nah, terus di SMA juga kebetulan ada. Terus saya mendaftarkan diri untuk ikut, terus ya akhirnya keterima gitu. Oke. Jadi emang mereka semua datang dari background yang sama, yaitu emang suka sejarah, suka juga dengan wawasan kebangsaan. Tapi nih, sebelum kita ngobrolin lebih jauh lagi, pasti mungkin banyak yang belum tahu ya, atau mungkin harus dijelasin lebih detail lagi, apa sih 4 pilar kebangsaan itu? Mungkin salah satu dari kalian bisa jelasin? Jadi 4 pilar kebangsaan itu merupakan tim 4 pilar yang berada di Semansa. Itu membahas tentang Undang-Undang Dasar, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ nanti kita konsepnya itu per minggu itu hafalan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya di-storyin sampai kita bisa menghafal banyak Undang-Undang Dasar seluruhnya, dan kita siap untuk melanjutkan perlombaan atau siap untuk diperlombakan. Oh my god. Jadi di 4 pilar kebangsaan Semansa ini kalian bertiga harus selalu update soal wawasan kebangsaan dan terutama pegangan utamanya adalah Undang-Undang 1945. Ini kalau boleh tahu masing-masing dari kalian, dari Sila dulu, udah hafal berapa pasal nih ngomong-ngomong? Dari pasal 1 sampai pasal 37 sih. Serius 1 sampai 37, aku aja pasal 1 lupa banget loh. Bukan lupa banget, tapi lupa banget ya. Kalau Ais berapa Ais? Sama. Karena kan buat lomba juga buat pegang siapa. Oh, jadi kalian semua harus ditarget 1 sampai 37. Aku jadi kepikiran nanti mungkin segmen terakhir aku bakalan kuis, boleh nggak nih? Boleh ya? Aku akan menguji walaupun sebenarnya aku nggak tahu sih, tapi nggak apa-apa. Nanti coba ya, aku tanya sama salah satu pasal, terus nanti kalian bareng-bareng nyebutin isinya apa gitu. Kayaknya seru ya? Wow. Oke. Nah, kalau di wawasan kebangsaan sendiri, kalian tuh biasanya mempelajari apa aja sih? Kan kalau tadi Bhinneka Tunggal Ika, terus NKRI dan lain sebagainya. Tapi secara lebih luas lagi tuh kalian biasanya mempelajari apa gitu? Tentu sejarah sama keberagaman Indonesia sih, Kak. Oke. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lain sebagainya. Oh, sampai lagu daerah juga ya? Sampai lagu nasional juga? Kayak siapa penciptanya, kayak gitu-gitu? Oh my god. Nah, kalau kalian nih mungkin satu-satu bisa kasih review gitu ya. Part paling kalian suka dalam mempelajari 4 pilar kebangsaan itu apa? Mungkin dari Ais dulu. Kalau saya lebih suka pas hafalan UUD. Oh, serius? Kok bisa sih? Kamu nggak mulus itu kepala hafalan pasal-pasal gitu? Ya kadang bosen juga sih, Kak. Tapi terus juga waktu hafalan seperti sejarah-sejarahnya kayak Sumpah Pemuda gitu-gitu, terus sejarah proklamasi Indonesia gitu. Oke. Kalau kamu Sila? Kalau saya sih lebih suka ke sejarah Indonesia, tentang kayak film Indonesia yang dulu tentang perjuangan gitu. Terus selain itu juga suka tarian-tarian daerah, lagu-lagu daerah seperti itu. Oke. Jadi kamu lebih suka sejarah, terus dari film-film dokumenter itu sampai tari-tarian daerah itu ya, keren banget. Kalau kamu Ita? Kalau saya sih hampir sama kayak Ais ya, Kak, suka ngafal di bagian UUD karena punya rasa tersendiri gitu, tantangan yang harus samain kata-katanya dengan persis seperti yang ada di UUD. Lalu juga saya suka keberagaman Nusantara seperti tarian, suku dan lain sebagainya. Itu terus membuat aku pribadi menjadi tahu, oh ternyata di daerah ini sukunya ini, pakaian adatnya ini gitu. Terus keberagamannya seperti ini. Oke, wah keren banget. Aku baru bentar aja ngobrol nih udah langsung amazed banget sama mereka karena bener-bener mereka ini sangat-sangat
nasionalismenya kuat banget, jiwa patriotisnya juga kuat banget karena terbukti mereka mau mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, sejarah NKRI, dan hal-hal yang berbau NKRI. Pokoknya wawasan kebangsaan mereka sangat-sangat kaya. Nah, jangan kemana-mana ya. Jadi aku mau ngobrolin lagi sama mereka bertiga mengenai lomba 4 pilar kebangsaan yang diadakan oleh Kesbangpol kemarin dan mereka dapat juara 1. So, jangan kemana-mana, di sini aja, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Keberhasilan mereka di tingkat kota menjadikan mereka berhak untuk bersaing di tingkat provinsi. Walau mereka tahu saingan mereka akan lebih kompetitif, tetapi mereka tetap semangat dan selalu memperkaya pengetahuan tentang 4 pilar kebangsaan. Hai Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah tadi pemirsa udah pada lihat kan ya gimana situasi dan kondisi ketika mereka bertiga ini lomba di 4 pilar Kesbangpol kemarin ya. Jadi emang persaingannya juga ketat dan kalian kayaknya sangat seru banget tapi seru-seru tegang gitu ya, tapi akhirnya bisa menang. So, congratulations, senang banget deh punya adik-adik kelas. Iya kan, adik-adik kelas kan kita satu alumni ya, walaupun gapnya segini nih, panjang banget. Oke. Back again with this team. Aku mau tanya nih, kalau ini kan 4 pilar kebangsaan, tapi sebelumnya kalian tuh pernah mengikuti lomba apa aja sih di Semansa ini? Kebetulan kami juga waktu itu pernah ikut Olimpiade APBN, Kak. Apa itu APBN? Jadi Olimpiade APBN itu olimpiade yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Jadi materi-materinya itu seputar APBN. Oke, APBN itu berarti anggaran pendapatan belanja negara. Oh my god, berarti harus tahu bener-bener apa aja yang dikeluarin negara selama ini gitu ya? Untuk itu bener atau gimana? Sila. Iya, jadi di situ kayak anggaran pendapatan belanja negara di mana negara tuh mengeluarkan pendapatannya itu untuk apa aja gitu, terus juga fungsinya buat apa gitu. Oh gitu, jadi emang sedetail itu ya di Kementerian Keuangan ya, wah keren banget. Nah itu waktu itu kamu kalian berhasil atau masih gimana nih, masih harus mencoba lagi atau gimana? Kebetulan masih mencoba lagi. Oke, tapi itu udah langkah awal yang bagus banget untuk, dan akhirnya ini di 4 pilar kan ini kalian menang ya kan, untuk nanti bisa lanjut di provinsi. Nah ini baru nih aku mau ngomongin lagi soal yang 4 pilar. Boleh diceritain dong awal mula proses pendaftaran dari lomba itu gimana, mungkin biar teman-teman yang di sana yang belum pernah ikut nih biar bisa ikut kayak gitu. Oke, jadi buat pendaftarannya itu kita langsung didaftarin sama Pak Wardono. Jadi Pak Wardono yang mengurus berkas kita. Terus juga kalau menurut saya pendaftarannya itu sangat mepet. Di akhir tenggat pendaftaran atau deadline pendaftaran itu kami baru daftar, Kak. Oh gitu, jadi last minute banget, tapi akhirnya kalian masih bisa masuk ya? Iya. Oke, jadi akhirnya, tapi akhirnya tetap bisa ikut gitu ya. Nah, kalau boleh diceritain ini pengalaman paling menegangkan apa sih ketika kalian berlaga di 4 pilar itu? Mungkin Ais bisa cerita. Kayaknya waktu pas kan penyisian pertama itu kan merjaan soal. Nah itu kan ada, habis dari situ baru ada pengumumannya siapa nih yang lolos ke final. Ada 5 tim. Nah itu paling pas waktu itu kita benar-benar tegang banget sampai kita sama Sila itu sampai nangis gitu. Hah? Serius? Iya, Benar-benar Takut banget ya? takut banget. Oke, jadi itu waktu babak penyisian setelah mengerjakan soal itu kalian benar-benar paling menegangkan di waktu itu. Oke, tapi gimana cara kamu, berarti ya nggak nangis sendiri dong? Atau kamu ikut juga? Nangis semua. Terus gimana cara kalian bertiga ini saling menguatkan itu ketika kemarin? Pegangan tangan sambil berdoa. Oh ya ampun, so sweet banget ya. Emang harus chemistry dan koneksinya harus tetap kuat ya, karena kalian satu tim. Nah kalau misalkan pengalaman paling membahagiakan ya, pasti menang lah ya. Tapi mungkin di balik itu nih ada yang bener-bener unexpected banget sampai kalian tuh wah finally gitu. Ada nggak? Mungkin pas waktu babak final ya Kak. Jadi dimana itu tuh nilai antara poin sekolah
SMA 1 Negeri Pekalongan Inti, ini sama Man IC, dimana itu kayak oh my god, kalian sama Man IC? Oh gokil. Balapan gitu. Gokil. Terus sampai babak terakhir dimana kita yang juara. Iya. Wow. Awalnya Man IC dulu Kak. Iya, yang menang. awalnya. Terus akhirnya kita bisa nyusul dan akhirnya bisa Juara. membuahkan hasil. oke, mereka jadi kayak nyalip gitu. Jadi kalau misalkan motor nih kayak begini, ini lawannya terus dia begini gitu, keren banget. Itu berarti ada momen pendaftarannya juga last minute ya. Jadi kayak bener-bener tegang juga pas awal, kemudian pas babak penyisihan apalagi, terus lawannya juga nggak main-main, Man IC gitu lah ya. Oh keren banget. Sekali lagi applause buat kalian. Oke, nah ini kan ngomong-ngomong nanti kalian akan masuk ke provinsi ya. Ini gimana nih sejauh ini persiapan untuk menuju itu? Kalau di provinsi itu kan ada 10 anggota ya Kak yang ikut. Dalam satu tim itu harus ada 10 anggota kalau nggak salah. Nah itu kita kan dari kelas 11 baru ada 5. Nah kita itu udah nyeleksi adik kelas 10 buat ikut ke tim 4 pilar ini. Jadi nanti kita bakal latihan bareng sama adik kelas juga. Jadi dalam satu tim ada 10 anggota yang ikut. Oh, jadi dalam satu tim nanti akan ada 10 anggota untuk masuk ke provinsi. Ini masih dalam tahap seleksi? Sudah. Sudah. Selesai. Oke, aku mau tahu kriteria seleksinya itu seperti apa gitu buat adik-adik yang dilakukan sama tim dari 4 pilar. Kalau kemarin kita seleksinya itu seperti kurang lebih hampir sama seperti lomba cerdas cermat yang kami lakukan itu. Jadi ada mengerjakan soal, terus ada tanya jawab. Terus ada juga soal rebutan gitu. Jadi biar adik-adik juga udah ada gambaran kurang lebihnya gitu. Jadi tetap seleksinya juga seketat itu ya? Iya. Oh, dari peminatnya sendiri kalau di Semansa untuk 4 pilar ini banyak nggak sih? Kebetulan kemarin ada sekitar 10 anak yang mendaftar. Ada 10 anak yang mendaftar yang diterima? 8. 8. Oke, jadi dari 10 yang diterima 8 untuk nanti melengkapi tim kalian ya? Nah, kalau boleh tahu nih untuk persiapan ke provinsi nanti latihannya itu berapa kali nih kalau dalam 1 minggu ini? Kalau dalam 1 minggu itu biasanya tergantung jadwal kami masing-masing Kak. Biasanya kami ambil di hari Kamis itu di selesai sekolah. Terus juga kalau weekend Sabtu Minggu kita bisa latihan bareng biasanya seperti di pendopo atau di mana gitu Kak. Jadi kalian tetap ambil waktu di luar jam sekolah untuk latihan bareng-bareng gitu ya? Oke, wah ternyata sangat ups and down juga perjalanan mereka untuk bisa meraih juara 1 tingkat kota, dan semoga di tingkat provinsi bisa berhasil. Ingat pesaing kalian di provinsi itu benar-benar nggak main-main ya. Dulu aku juga inget banget ketika lomba itu juga kayak gitu tuh, bisa sampai provinsi, tapi ya itu ternyata emang beda lagi kondisinya. Jadi semoga kalian bisa mempersiapkan dengan baik, didukung terus sama Pak Wardono dan guru-guru lainnya juga. Nah setelah ini nih, seperti rencana aku di awal, aku pengen cari tahu, ya walaupun sebenarnya kalau dibandingin aku sama mereka nggak ada apa-apanya sih ya, aku sotoy-sotoy aja, tapi nggak apa-apa buat seru-seruan ya kan, membuktikan apakah mereka benar-benar hafal dari pasal 1 sampai 37 UUD 45. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you. Kali ini saya ingin mengetahui seberapa tangkas sih mereka dalam memahami beberapa hal mengenai 4 pilar kebangsaan. Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan kepada ketiga anggota mengenai 4 pilar kebangsaan. Simak berikut ini. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi sama aku Farah Farhan dan juga tim 4 pilar SMA Negeri 1 Pekalongan di Inspirasi Prestasi, inspires you. Luar biasa banget ya, emang sebagai warga negara Indonesia kita tuh perlu, wajib banget untuk memahami sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Kayak misalkan Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, kemudian kalau kemerdekaan itu Rengas Dengklok gitu ya. Terus juga kita harus juga menguasai atau paling tidak memahami apa aja isi-isi dari Undang-Undang 1945. That's why di segmen ini
kita pengen melihat nih sejauh mana pemahaman teman-teman ya yang udah juara 1 kota ini dalam menguasai sejarah-sejarah bangsa Indonesia dan juga UUD 45. So are you ready guys? Oke, nah pertanyaan pertama nih mengenai UUD 45. Mungkin dari Sila dulu ya. Boleh dong Sila bisa dijelasin di pasal 3 ayat 2, silakan. Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Wow, betul. Ini bener banget ya, aku cek di sini bener banget. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Good job. Oke, mungkin ke Ita dulu. Pasal 8, silakan. Ayat berapa? Ayat 3 boleh. Oke, sip. Pasal 8 ayat 3 itu berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Bener-bener titik komanya aja nggak salah tuh ya. Keren banget. Nah oke, terakhir di Ais. Boleh mungkin dijelasin pasal 5, terserah pilih ayat mana aja. Pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, wow. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat kalian bertiga, ini benar-benar penghafal UUD 45 ya. Semoga benar-benar dihafal sampai kalian tua, kakek nenek, biar tetap terpatri gitu ya. Mungkin kalian bertiga bakalan ada di gedung parlemen ya kan. Kalau ini masih menghafal UUD, siapa tahu berapa tahun ke depan berarti ya, 10 kali ya. 10 tahun ke depan kalian udah duduk di kursi-kursi parlemen, di fraksi-fraksi kalian buat mengamandemen UUD untuk kejayaan bangsa Indonesia. Luar biasa. Oke, nah kalau itu tadi tentang UUD, mereka benar-benar bisa pass the test. Sekarang giliran tentang sejarah nih. Kan tadi aku udah membahas sedikit tentang Rengas Dengklok, terus Hari Pahlawan, sama juga Sumpah Pemuda. Nah, aku mau mungkin dari Ais dulu bisa sedikit menjelaskan tentang Rengas Dengklok itu seperti apa. Jadi Rengas Dengklok itu diawali dari kekalahan Jepang, pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kabar kekalahan Jepang ini didengar oleh salah satu golongan muda. Jadi golongan muda itu langsung mengadakan rapat bersama anggota yang lainnya. Nah, dari hasil rapat tersebut, golongan muda mendesak golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena kalau dilama-lamakan takutnya orang-orang menganggap kalau kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Jepang. Sehingga golongan muda ini mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan cara menculik mereka ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang gitu. Wow, good job. Mereka benar-benar apal dan paham banget peristiwa Rengas Dengklok yang sangat-sangat berarti untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kalau nggak ada Rengas Dengklok kita nggak merdeka di tanggal 17 Agustus ya. Keren banget. Oke, mungkin ke Ita dulu. Aku pengen kamu menjelaskan tentang Hari Pahlawan. Kenapa sih kok ada Hari Pahlawan? Jadi Hari Pahlawan itu dilatar belakangi oleh kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu sudah didengar oleh masyarakat Surabaya, dan masyarakat Surabaya itu ingin sekali untuk mendeklarasikan atau menyatakan dengan penuh kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajahan Jepang atau Belanda pada waktu itu. Jadi rakyat Surabaya itu memberikan sebuah pengumuman bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu tiba-tiba dari pihak Belanda atau Jepang itu seperti tidak terima gitu, ingin merebut kembali tanah Surabaya, sehingga terjadilah peperangan yang pada saat itu terjadi dalam waktu 3 minggu. Pada saat peperangan itu rakyat Surabaya bertarung secara sengit dengan dipimpin oleh Sutomo atau Bung Tomo yang menggelegarkan slogan merdeka atau mati. Oke. Terus yang ada peristiwa penyobekan bendera Belanda itu bukan? Iya Kak. Wih, gokil banget Ita. Betul. Terus habis itu ke Sila, aku pengen kamu ceritain sedikit sekilas. Oke, nah ini last question buat Sila. Boleh dong Sila diceritain sedikit aja mengenai latar belakang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu di mana Belanda itu mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, terus dari sekolah-sekolah di Indonesia itu lahirlah golongan terpelajar. Nah, dari golongan terpelajar itu
terbentuklah suatu organisasi bernama Budi Utomo. Oke, jadi di situ makanya di situ ada Sumpah Pemuda karena ada organisasi Budi Utomo itu. Wah, keren banget. Terima kasih banget buat kalian. Mungkin satu aja dari Ita pesan buat teman-teman di rumah biar tetap semangat untuk belajar wawasan kebangsaan. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah tetap semangat buat belajar wawasan kebangsaan. Karena apa? Karena menurut saya pribadi dan teman-teman di sini belajar wawasan kebangsaan itu seru banget. Kita bisa kayak traveling ke masa lalu gitu, lihat peristiwa yang lalu. Jadi bisa time traveler gitu ya, tapi dengan membaca dan mengingat-ingat kembali sejarah kebangsaan Indonesia. Luar biasa, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian sukses di provinsi nanti. Kabar-kabar kalau menang ya, pasti menang. Jadi nanti kita ngobrol lagi di sini, oke? Nah itu tadi sobat inspirasi prestasi yang ada di rumah. Keren banget teman-temanku ini yang ada di Semansa, belajar 4 pilar kebangsaan dan bisa sampai lomba di tingkat kota, ini mau tingkat ke provinsi. Buat yang ada di rumah, jangan patah semangat untuk terus belajar wawasan kebangsaan. Nah kira-kira minggu depan kita mau ngundang siapa lagi ya untuk ngobrol-ngobrol berbagi inspirasi dan motivasinya di Inspirasi Prestasi. Jadi tetap saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya, akan ada hal-hal yang seru juga pastinya. Tetap di Batik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.